Immanuel. Katakan dengan iman. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, dan saya minta anak-anak boleh maju ke depan, kita berdoa buat mereka di hari Natal ini. Immanuel. Semua anak-anak boleh maju ke depan. Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, hari yang luar biasa. Saat kami memuji, beribadah, kami percaya Engkau Tuhan Immanuel sudah berkarya bertahta di dalam kehidupan kami. Immanuel. Mari kita berdoa buat anak-anak kita di hari Natal ini. Kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan bagi kita semua, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi setiap makhluk, setiap kehidupan, teristimewa anak-anak ini yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan pagi hari ini, kasih karunia Tuhan di dalam anugerahnya yang berlimpah-limpah memberkati setiap anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Kasih karunia Tuhan bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka, menolong mereka, memberikan mereka Tuhan pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka boleh dibawa dalam pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi mereka, yang memberikan masa depan, yang memberikan Tuhan petunjuk untuk jalan kehidupan mereka. Dan waktunya nanti mereka boleh menyaksikan sungguh Tuhan ajaib dan memberkati kehidupan anak-anak kami semua. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima kabar baik firman Kristus. Kami percaya Tuhan Immanuel yang hari ini kami rayakan sungguh hadir dan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini tidak ada sekolah minggu, tetapi saya minta anak-anak boleh duduk tenang. Tidak lama kita akan sama-sama menikmati firman Kristus. Haleluya. Boleh nanti diatur anak-anaknya, mereka bisa di... Terima kasih tim musik yang pagi hari ini sudah memberkati kita bersama-sama. Amin. Saya ucapkan selamat Natal, Merry Christmas untuk kita semuanya. Amin. Katakan bersama-sama, Merry Christmas to you. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Family of Christ Community, teman-teman dari anggota Arhanut juga hadir pada hari ini. Ada Pak Sony dan kawan-kawan, terima kasih untuk kehadirannya. Barangkali kalau kursinya kurang bisa diambil tambah kursi, masih ada kursi di ruangan belakang, bisa ditambahkan di. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, kita bersyukur di suasana yang lumayan sejuk ya. Kita bisa merasakan sukacita Natal yang luar biasa. Berapa banyak saudara sudah diberkati Tuhan? Angkat tangan, amin. Kita sudah diberkati Tuhan. 2 minggu lalu ketika saya mendesain gitu ya, dan memasang salib ini, saudara, ada di salib ini. Dan ada satu jemaat bertanya, Pastor, kenapa warnanya bukan merah? Kan lambang Tuhan Yesus pengorbanan merah. Iya, amin saudara. Yesus Kristus berkorban dengan kita luar biasa, amin. Saya bilang nanti pasca saya ganti warna merah. Saya pakai dulu warna biru. Apa sih artinya biru?
Biru itu ternyata memiliki arti yaitu kedalaman dan ketulusan. Kedalaman dan apa saudara? Tetapi untuk mengingatkan kita selalu dibawa untuk selalu berfokus pada karya Yesus Kristus yang paling agung adalah karya salib. Amin. Yang kedua adalah the presence atau kehadiran. Kehadiran Tuhan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa mau hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Kapanpun, dimanapun Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Kalau saudara pernah membaca sebuah buku yang cukup fenomenal pada awal tahun 2000-an, judulnya God Chaser, saudara, penulisnya Tommy Tini. Buku itu meledak di dunia Kristen luar biasa, sampai orang begitu, saya dengar di toko buku Immanuel itu berapa kali naik cetak karena habis terus. Saya sendiri sempat mengikuti seminar beliau satu kali di Jakarta, dan ada yang menarik di sana, dia memberikan sebuah gambaran tentang kenapa Daud begitu luar biasa, dan itu ada di Alkitab. Daud begitu luar biasa mau mengambil tabut perjanjian yang ada di rumah dari, saudara ingat siapa namanya? Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom itu sekian lama ada di sana, dan Obed-Edom diberkati luar biasa. Amin saudara. Dia diberkati luar biasa, dan Daud ingin mau mengambil. Sebelumnya awalnya ketika itu diambil dari kuil, dari tempat penyembahan berhala orang-orang Filistin, malah yang terjadi adalah satu kekacauan, satu bencana, banyak orang meninggal. Akhirnya itu dibawa singgah ke rumah Obed-Edom, dan selama 3 bulan Alkitab mencatat, rumah itu diberkati dengan luar biasa. Dan ketika Daud meminta hikmat Tuhan bagaimana caranya supaya tabut ini dibawa kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan dia diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana cara membawanya. Yang menjadi poinnya adalah gairah semangat seorang David atau Daud ini ingin mengembalikan Bait Allah, dan di situ ternyata ada sesuatu yang membuat Daud begitu luar biasa. Dia melihat ada Tommy Tini menulisnya the blue fire, api biru. Ya saudara, api biru berbicara tentang the presence of God. Kehadiran Tuhan yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Amin. Bait Tuhan sempat ada 20, bukan bait Tuhan, tabut perjanjian itu sempat berada di satu tempat, di tempat orang Filistin selama 20 tahun. Tidak ada terjadi apa-apa, tetapi bukan berarti hadirat Tuhan tidak bekerja di sana. Tetapi yang justru yang dialami oleh orang-orang Filistin, mereka kena kutuk. Bertahun-tahun mereka kena kutuk. Mereka tidak tahu kenapa, apa penyebabnya. Tetapi sampai akhirnya Daud membawa kembali tabut perjanjian itu di rumah Tuhan. Dia bukan hanya dia, tetapi seluruh orang Israel mengalami berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena the presence of God. Dan orang Israel selalu berupaya mencoba cara bagaimana supaya kehadiran Tuhan itu jangan sampai padam. Sehingga kita mendengar di dalam Alkitab, biarkan pelita itu tetap menyala, jangan sampai padam. Kalau padam gak ada apa-apa. Dan benar pelita itu sempat padam selama 400 tahun. Tidak ada hadirat Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Tidak ada firman satupun yang keluar dari entah nabi atau siapapun. Sampai akhirnya mendekati Yesus lahir, baru api itu kembali menyala. Hadirat Allah kembali hadir di tengah-tengah orang Israel, dan Tuhan berfirman kepada Maria. Tuhan berfirman kepada Maria. Kalau saudara mengikuti khotbah saya di awal bulan Desember, saya berbicara tentang Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Kita berbicara melihat di situ bagaimana firman yang hidup masuk dalam kehidupan Maria, dan firman itu yang membuat Maria menjadi seorang wanita yang paling tangguh, bahkan sampai melihat anaknya secara jasmani tergantung di kayu salib, mati sedemikian rupa, tetapi imannya tidak goyah. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan. Nah, saya ingin kita melihat sebuah firman Tuhan. Saya tidak akan menceritakan panjang lebar lagi tentang peristiwa Natal karena semua kita tahu. Tapi satu ayat, Matius 1 ayat 23, mari kita buka bersama-sama. Saya memberikan judul khotbah atau sharing Natal saya hari ini yaitu Immanuel Forever.
Kita tadi nyanyikan lagu Immanuel, Immanuel. Nah, kita baca bersama-sama saudara. Saudara boleh melihat dan membacanya. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin saudara. Yang berarti apa? Allah atau Tuhan menyertai kita. Saudara, tentu kabar ini bagi orang Israel pada saat itu sesuatu yang wow banget. Walaupun baru segelintir orang yang mendengarnya. Bayangkan 400 tahun tidak ada firman, tidak ada direction, tidak ada pewahyuan, nubuatan yang keluar. Sampai ketika malaikat datang dan berkata, today, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Dan namanya Immanuel. Itu satu sukacita, satu hal yang kalau saudara, jangankan 400 tahun, gak ada yang hidup 400 tahun di sini, jangankan 40 tahun, 4 tahun saja saudara tidak mendengar kabar baik, saya kira itu adalah orang yang paling frustasi di dunia saudara. Tetapi sampai kabar ini datang dan berkata, dia Immanuel. Katakan bersama-sama namanya Immanuel. Kita ingin masuk lebih dalam tentang kata Immanuel. Dengan doa dan harapan saya saat saudara kembali, ini menjadi sesuatu kekuatan baru. Di hari Natal, di hari esok, tahun baru dan menjalani sepanjang kehidupan kita ini. Paling tidak Alkitab mencatat 3 kali kata Immanuel ini di dalam Alkitab saudara. Ada 3 kali. Yang pertama di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ini juga keluar kata Immanuel ini, yang memang merujuk langsung kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan tentang Yesus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, a sign, sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini langsung berbicara tentang Yesus. Ini baru nubuatan. Berapa ratus tahun kemudian, tadi saya katakan 400 tahun lebih, baru akhirnya ini terwujud. Dan yang kedua, ini yang luar biasa. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 8, kita lihat. Ini perkataan tulisan kedua atau kata Immanuel kedua muncul di Alkitab. Di sini kalau saudara konteksnya ini berbicara tentang ketika Tuhan melakukan suatu di tengah bangsa-bangsa atau katakanlah di dunia ini. Dikatakan serta menerobos masuk Yehuda. Ini semacam sebuah invasi. Semacam sebuah aksi yang luar biasa. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero. Seluruh semuanya negerimu. Ya Immanuel. Apa maknanya bagi orang Israel pada saat itu? Ini maknanya sebenarnya berbicara tentang bagaimana lawatan Immanuel atas bangsa Israel tidak ada yang bisa membendungnya saudara. Lawatan Immanuel atas bumi ini tidak ada yang bisa membendungnya. Saya percaya bahwa bahkan kalau kita membaca sejarah tentang kekristenan, di awal bukan baru abad-abad pertengahan, sejak dari Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Para pemerintah penguasa saat itu berusaha untuk menutup kabar baik tentang Immanuel ini. Tetapi tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena ada satu terobosan ilahi yang luar biasa. Dan itu terjadi karena Immanuel. Ayat yang ke-10. Ini yang saya jadi rema dalam hidup saya. Ayat 9 boleh dilanjut ayat 9. Ayat 9, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah hai segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Ini semacam suatu breakthrough, shock terapi. Sesuatu yang benar-benar menggemparkan. Bukankah kelahiran Yesus menggemparkan dunia? Saudara tahu ketika orang Majus mendapatkan tanda bahwa ada seorang raja yang akan lahir di tanah Yudea, mereka berjalan itu bukan 2 malam, bukan 3 malam. Tetapi perkiraan mereka berjalan dari negeri Media Persia, kira-kira Irak atau Iran, itu perjalanannya memakan waktu
2 years atau 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena waktu mereka menjumpai bayi Yesus, di situ terjadi setelah mereka selesai menjumpai, pulanglah mereka melalui jalan lain. Mereka mendapatkan pewahyuan atau firman, nggak boleh lewat situ lagi. Kata untuk menyembah dia. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada orang Majus, jangan balik ke situ lagi. Jangan kembali ke jalan itu. Saudara, hanya karena kelahiran Kristus, hanya karena kita menerima kasih Tuhan, maka setiap jalan kehidupan kita bisa dirubah oleh Tuhan. Amin. Dan ketika mereka melalui jalan lain, Herodes marah. Dan Herodes mengambil langkah shortcut, langkah cepat bagaimana membinasakan Yesus. Dia menyuruh seluruh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Kenapa? Karena memang Yesus kurang lebih usianya sudah sekitar 2 tahun. Itu perkiraan Alkitab, saudara. Yesus bukan lagi bayi yang masih baru lahir ketika dijumpai oleh orang Majus. Tapi dia sudah mulai bisa berjalan sebenarnya. Mungkin ya, kalau bayi kan 2 tahun sudah bisa jalan. Nah, seluruh bayi-bayi, anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh. Artinya apa? Dunia berusaha untuk menutupi. Dunia berusaha untuk menghalangi. Tetapi tidak ada yang bisa menghalanginya. Kenapa? Karena justru Tuhan yang menunggang balikkan dunia. Tuhan yang merubah arah perjalanan dunia ini dengan lahirnya Sang Immanuel. Amin. Ayat 10 ini luar biasa, jadikan rema dalam hidup saudara. Ayat 10. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab, baca bersama-sama, Allah menyertai kami. Ini sebuah tantangan kepada dunia kegelapan ini yang sedang kita hadapi. Di pertengahan tahun kita sering mendengar pidato Bapak Presiden bahwa tahun 2023 kita akan masuk di masa kelam, masa-masa yang berat dan sebagainya. Tapi apapun itu, katakanlah iblis punya rancangan yang jahat, yang buruk, yang gelap atas hidup saudara. Tetapi Alkitab berkata, tidak terlaksana juga. Sebab, kenapa? Katakan dengan iman, karena Tuhan menyertai saya. Amin. Katakan saudara, karena Tuhan menyertai saya. Apa alasannya saudara bisa mengklaim Immanuel? Immanuel, amin saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan akhirnya yang ketiga kata Immanuel ini muncul yang kita baca tadi. Secara physically, secara tubuh jasmani, Yesus hadir di dunia. Dan ketika Yesus datang ke dunia, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Dulu saya memahami firman Tuhan ini seperti ini. Yesus adalah bagian tersendiri yang lahir sebagai manusia dan saya sebagai manusia bagian yang tersendiri juga. Tetapi hari ini saya mempercayai atau hari ini menguatkan saya bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu bukan lagi sesuatu bagian yang lain, tetapi dia sudah menjadi satu bagian di dalam kehidupan saya. Itulah Immanuel. Amin. Itulah Immanuel. Kita tidak sedang merayakan seorang pribadi yang jauh sekali. Yang kita nggak pernah ketemu, yang kita nggak pernah salaman, yang kita nggak pernah kenal. Oh saudara, tidak demikian. Yang hari ini yang saudara sedang rayakan, dia tinggal di dalam saudara. Artinya saudara sudah menjadi satu dengan dia. Haleluya. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Filipi pasal yang kedua ayat 7. Melainkan ini tindakan Allah menjadi manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Next. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang disebut dengan kenosis. Mengosongkan diri bukan berarti dia tidak menjadi Tuhan lagi, tetapi dia menyatu sebenarnya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Yesus benar-benar adalah manusia yang waktu itu memang dia masih bagian tersendiri sebagai manusia ilahi. Saya sampaikan pada diinsani pada saat dia hidup selama-lamanya. Itu berbeda dengan pengertian saudara menganggap Tuhan adalah Allah 100%,
dan Tuhan adalah manusia 100%. Tetapi kita mungkin memandang ya dia manusia sebagai 100% yang sempurna. Betul dia sempurna. Dan hari ini yang sempurna itu tinggal di dalam saudara. Haleluya. Nah kita lanjut saudara. Dalam tahap ini adalah proses Tuhan menjalankan misi utamanya. Kalau kita baca 2 ayat tadi, inilah proses yang pertama. Saya mau bagi dalam 2 proses secara cepat. Proses yang pertama, dia menjadi manusia untuk menggenapi misi keselamatan supaya kita yang percaya kepadanya tidak sia-sia, tetapi kita boleh diselamatkan. Dan hari ini saudara semua, kita boleh bersuka cita bukan karena sekedar Yesus lahir, lebih jauh daripada itu, tapi karena kita sudah diberikan keselamatan oleh karena kasih karunia. Kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 8, maaf. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara sudah selamat? Amin. Amin. Oleh apa? Oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kristus adalah pemberian Allah untuk saudara dan saya. Haleluya. Bukan karena saya baik, hebat, suci, benar, kudus, orang dermawan, bukan. Tetapi diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia artinya sederhananya sesuatu yang tidak layak saudara terima, tetapi diberikan karena Tuhan mengasihi saudara. Ayat 9. Itu bukan hasil, ditegaskan lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, inilah pekerjaan Immanuel yang pertama. Inilah pekerjaan Immanuel, supaya Immanuel itu tidak hanya sebagai bagian dari seorang pribadi saja yang tidak ada sangkut paut dengan saudara. Tetapi bagian yang kedua, ini yang luar biasa. Pasti saudara sudah diselamatkan, yaitu dia tinggal di dalam saudara selama-lamanya. Amin. Tinggal, kata Immanuel sendiri itu dari bahasa Latin disebut Immanere. Immanere artinya, saudara, Immanere ini artinya kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Karena apa? Karena dia tinggal, bahasa Latin tinggal di dalam. Dia sudah menjadi Tuhan yang imanen, yang tinggal di dalam. Haleluya. Dia tinggal di dalam kita. Makanya kalau ada kita kadang salah mengerti tentang Tuhan. Kita berpikir, oh mungkin hari ini Tuhan sedang jauh dari saya. Tuhan sedang meninggalkan saya. Itu tidak terjadi lagi sesungguhnya. Immanuel forever in you. Immanuel selamanya tinggal di dalam hidup saudara. Immanuel tidak bisa dicabut lagi. Itu artinya saudara. Sekali Immanuel dalam hidup saudara percaya Yesus, itu tidak bisa dicabut. Katakan tidak bisa dicabut. Oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mencabut hidup saudara. Tidak ada yang bisa mencabut Tuhan dalam hidup saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Tidak perlu dibuka, tetapi di situ berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak ada. Enggak ada orang. Itulah imanen. Itulah Immanuel. Tapi banyak orang Kristen terjebak pada transenden. Lawan dari imanen adalah transenden. Transenden itu jauh Pak, jauh sekali. Jauh. Ada jarak yang begitu jauh yang tidak bisa Anda capai dalam waktu sekejap. Itulah transenden. Sehingga kadang kita berpikir, Tuhan kok jauh? Tetapi sesungguhnya untuk mengukur atau jauh, tetapi sesungguhnya dia tinggal di dalam kita. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa mengukur dia tinggal di dalam kita? Sederhana. Transenden berpikir bahwa lain bukan Tuhan. Sehingga akhirnya berpikiran, oh kalau hari Senin gak apa-apa, saya nipu. Gak apa-apa, saya berbuat dosa. Gak apa-apa, saya melakukan ini. Toh Tuhan cuma bisa dijumpai di hari Minggu. Itu transenden. Tetapi orang yang memahami Immanuel, imanen, dimanapun, kapanpun, maaf bicara saat Anda berbuat dosa pun, Tuhan ada di dalam hidup saudara.
Cuma saudara tidak menyadari dia hidup, dia ada, sehingga saudara ignoring, mengabaikan kehadirannya dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya lampu ini bisa mati, lampu warna biru ini bicara the presence of God bisa mati karena ini hanya aliran listrik. Tetapi Tuhan yang tinggal dalam saudara tidak pernah mati. Amin. Dia tidak pernah mati. Dan yang luar biasanya dia yang imanen, bukan sekedar duduk diam, pokoknya kemana Anda pergi, dia ikut, kemana Anda berada, bahkan dalam keadaan buruk, dalam keadaan saudara sedang berbuat salah, dia ada. Tidak sekedar itu tujuannya, itu adalah eksistensinya, tetapi tujuannya dia mengerti dan peduli terhadap Anda. Itu Immanuel. Dia mengerti, katakan dia mengerti. Dia mengerti dan peduli terhadap kita. Ini yang saya alami pada Juli 2021 ketika COVID Delta masuk di dalam tubuh saya percaya imanen ini saudara. Saya katakan Tuhan tinggal di dalam saya. Dan Tuhan saya tidak tinggal diam ketika ada virus masuk dalam tubuh saya. Amin. Saya katakan itu. Saya katakan bahwa Tuhan saya bukan Tuhan yang jauh. Bukan karena saya harus menggunakan cara berdoa sedemikian rupa baru Tuhan datang. Hari ini pun saat saya tidak berdaya untuk bicara, nggak bisa keluar suara. Tapi saya percaya ada Tuhan yang peduli, yaitu Tuhan Immanuel di dalam hidup saya. Amin. Dia peduli saudara. Dan dia mau memberkati kita. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya. Ini kepada orang Israel yang masih dalam konsep mereka tuh punya imam besar, kayak punya pastor sendiri, kayak punya pendeta sendiri. Kalau apa-apa, Pak Pendeta tolong dong doain bisnis saya. Pas giliran Pak Pendeta lagi pergi keluar kota, waduh nggak ada Pak Pendeta, gimana? Bisnis saya baru berdiri, mau didoain tetapi nggak ada Pak Pendeta. Itu imam di dunia saudara. Tetapi dikatakan sebab imam besar yang kita punya, itu imam besar itu Yesus. Amin. Bukanlah imam besar yang saya ceritakan tadi seperti saya ini imam, tapi saya bukan seperti imam besar. Imam besar yang dimaksud di sini Yesus, itu berbeda dengan saya. Saya satu waktu saudara nggak bisa temui. Saya satu waktu saudara nggak bisa call. Saya satu waktu saudara nggak bisa mintain tolong. Tetapi bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayatnya sederhananya gini. Kita punya imam besar yang tidak sama dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa bisa tidak ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus yang tinggal imanen di sini, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan bedanya kalau kita merasakan perasaan orang lain, kita bisa negative thinking kan? Atau kita bisa nggak peduli, tetapi Yesus tidak. Yesus peduli, bahkan dikatakan hanya tidak berbuat dosa. Bahasa lain dari tidak berbuat dosa berarti semua yang dilakukan adalah baik. Amin saudara. Semua yang dilakukan adalah berguna. Semua yang dilakukan bermanfaat, nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang nggak bermanfaat. Semuanya baik, karena yang namanya tidak berdosa itu pasti baik semuanya. Amin. Dan dia mengerti dan tinggal dalam kita. Yang berikut, yang kedua dengan cara memberikan yang terbaik, anugerah yang sempurna. Bapa segala terang padanya tidak benarnya. Ketika bawa ke rumah sakit, puji Tuhan. Atas seizin Tuhan, saya mengalami bypass jantung. Atas seizin Tuhan, saya mengalami sakit jantung. Saya sedih kalau mendengar ada orang Kristen berkata demikian. Anda tidak berbeda dengan mengatakan Tuhan yang memberikan sakit jantung untuk saya. Atas seizin Tuhan sih. Tuhan yang memberikan toko saya mengalami hal yang buruk atas seizin Tuhan. Saudara terperangkap dengan bahasanya Ayub. Saudara berpikir bahwa saudara seperti Ayub. Yang apa-apa berpikir bahwa itu dari Tuhan. Semua yang dari atas yang sempurna, datangnya itu hal yang baik. Amin. Siapa di sini sebagai ayah dan ibu di sini? Semuanya rata-rata 80% sudah punya anak-anak. Pernah enggak Pak Turang
mikirin ngasih sakit sama anaknya Bapak? Oh, hari ini saya mau ngasih sakit dulu sama siapa yang paling gede? Stevie. Nanti minggu depan yang kedua. Minggu depannya lagi yang ketiga. Ada nggak orang tua berpikir mau ngasih sakit sama anaknya? Atau anaknya bilang, ya atas seizin bapak saya diberikan sakit. Tapi kita memakai kata itu. Kenapa? Karena kita nggak mengerti arti Immanuel. Kita berpikir Tuhan itu transenden. Dan Tuhan itu transaksional. Kalau kita lakukan ini, maka Tuhan kasih ini. Kalau kita lakukan yang baik, maka Tuhan memberkati kita. Kalau kita lakukan yang jahat, maka Tuhan menghukum kita. Itu memang terjadi sebelum kasih karunia. Tetapi kasih karunia membawa kita mengerti bahwa tidak ada yang buruk yang Tuhan berikan sediakan untuk saudara. Amin. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada sakit Pak? Buktinya saya masih sakit, buktinya saya kena COVID, buktinya orang tua saya meninggal juga. Saudara, ini bukan sorga, ini bukan tempat tidak ada masalah. Yesus nggak pernah bilang di dunia ini nggak ada masalah, masalah selalu ada. Tetapi yang membedakan adalah kita mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan kita tidak pernah beri yang buruk buat anak-anaknya. Amin. Yesus sendiri yang berkata, Bapa yang jahat saja tahu memberi kepada mereka anak-anaknya hal yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Amin saudara. Kalau saudara pernah alami hal yang buruk, semua kita pernah alami. Bersyukur saja, sesungguhnya yang Tuhan berikan adalah kekuatan kepada Anda untuk menghadapi hal yang buruk itu. Saya pernah katakan, semua yang buruk yang saudara alami itu adalah reaksi iblis atas apa yang baik yang Tuhan sediakan untuk saudara. Semua yang buruk yang bisa saudara alami adalah reaksi dari si jahat atas apa yang Tuhan sediakan yang baik untuk saudara. Bukan berarti Tuhan kalah start dari iblis, enggak saudara. Tapi Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Allah turut bekerja. Sehingga kita melihat Allah selalu memberi yang terbaik. Dan dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Ini yang mesti kita pahami. Inilah Immanuel, inilah peace of Christmas, damai Natal. Tuhan berikan bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Dia berikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami sukacita. Kehidupan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Semua orang itu pasti tahu bahwa kehidupan adalah anugerah. Namun saudara lebih menerima dari sekedar kehidupan. Saudara menerima hal yang baik dari Tuhan. Keselamatan kekal. Amin saudara. Itu gak bisa dibeli. Orang bisa punya uang, bisa menikmati hidup ini, itu anugerah juga. Tapi orang tidak bisa beli keselamatan oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Keselamatan kekal, kehidupan kekal, dan damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau hari ini saudara ada damai sejahtera, itu semua karena Tuhan. Dan yang terakhir, ini yang saudara harus selalu ingat. Dia mengasihi, tapi dia mengasihi Anda selama-lamanya. Itulah Immanuel yang kita perlu syukuri. Pada prinsipnya kasih yang tulus bukanlah sebuah paksaan atau rekayasa. Tuhan gak mengasihi Anda dengan luar dari kerinduan Tuhan. Karena apa? Sejak dari ciptakan kita menurut rupa dan menurut gambarnya. Allah yang memanggil kita masuk dalam kehidupan anaknya. Dan juga dia yang masuk dalam kehidupan kita, itu namanya persekutuan. Anda datang ke sini bersekutu. Kita dari berbagai macam tempat latar belakang bersekutu di sini. Ini persekutuan jasmani sewaktu-waktu bisa bubar. Tetapi persekutuan rohani tidak bisa bubar. Amin. Itu yang Allah lakukan. Dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saya selalu senang menggunakan The Message Bible berkata, dalam kata setia menggunakan He will never give up on you. Dia gak pernah menyerah terhadap kita. He will never give up. Dengan kata lain, kesetiaannya. Saudara gak peduli, dia tetap setia. Saudara kadang-kadang gak mau ke gereja, dia tetap setia memberkati saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Karena dia adalah Tuhan yang berjanji, adalah Tuhan yang setia. Dan yang paling penting saudara ingat, kenapa dia setia? Karena hidup saudara sudah dimeterai oleh darah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya saudara. Inilah sesuatu yang luar biasa. Immanuel memberikan kita satu keyakinan
bahwa saya dimengerti dan dipeduli oleh Tuhan, bahwa saya menerima yang terbaik dari Tuhan, dan bahwa saya dikasihi oleh Tuhan selama-lamanya. Itulah Immanuel. Dia ada di dalam. Jangan saudara berkata, Tuhan, nanti kalau keluar engkau masih ada enggak? Ya, Tuhan selalu ada, Pak Iwan. Tuhan selalu ada. Saat Anda susah, saat Anda senang, saat Anda sedang dikecewakan, ditinggalkan, apakanlah namanya. Bahwa dia tidak pernah gagal. God, love is never fail. Kasih tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Saudara percaya hal ini? Amin. Dan saudara mau percaya terus bahwa dia Allah Immanuel? Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk Immanuel, Allah yang luar biasa, mengasihi saudara dan saya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa. Allah Immanuel. Saya ingin saudara dan saya kembali nyanyikan, senandungkan lagu ini. Immanuel, Immanuel namanya disebut. Immanuel. Thank you Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh tutup mata dan saudara mulai memakai jiwa saudara untuk mengimajinasikan Yesus yang adalah pribadi Tuhan sendiri hari ini tinggal dalam hidup saudara. Karena dia Immanuel. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Dengannya disebut. Dan katakan Immanuel. Thank you Jesus. Immanuel. Allah serta dengan saya. Thank you Lord. Amen. Namanya disebut Immanuel. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Natal sungguh satu sukacita kalau kita ada, kita bergerak, kita boleh hadir, kita boleh bersekutu. Semua karena anugerah dari Tuhan, kasih karunia yang berkelimpah dari Tuhan. Tapi mari kita jangan hanya sampai pada titik bersyukur saja, itu baik. Tapi mari kita membuka jiwa kita, memahami sesungguhnya, sedalam-dalamnya, bahwa dia tidak hanya sekedar memberikan damai sejahtera, tetapi lebih dari itu, hari ini, bahkan saudara menyadari, sejak saudara percaya kepadanya, dia sudah tinggal dalam hidup saudara. Kalau dia sudah tinggal dalam hidup kita, apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan untuk hari esok? Dia Tuhan, bukan Tuhan yang diam, pasif, tidak melakukan apa-apa. Dia adalah imam besar yang ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara dikecewakan. Mungkin saudara melihat sepanjang tahun ini sepertinya Tuhan jauh atau banyak hal buruk telah terjadi. Tapi pagi hari ini
Kalau saudara ada, mari katakan, Tuhan terima kasih. Karena seburuk apapun yang saya sudah lewati, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan Tuhan sudah memberikan saya kemampuan untuk bertahan sampai hari ini. Karena pribadimu tinggal di dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak, dalam segalanya, dalam pelayanan. Sehingga kita tidak bisa berbangga, bermegah dengan kekuatan kita. Tetapi kita mau berkata, semua karena Immanuel. Haleluya. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan